Nah, di video ini saya pengen share kepada teman-teman 12 ide kreatif membuat konten YouTube di rumah aja. Halo guys, apa kabar kalian semuanya? Saya percaya kalian semua dalam keadaan sehat, dahsyat, dan luar biasa. Sesuai dengan janji saya di video sebelumnya bahwa saya akan membagikan kepada teman-teman semua tentang ide-ide konten apa saja yang kita bisa buat untuk channel YouTube kita selama kita di rumah aja. Tapi sebelumnya saya mau ajak teman-teman semua, jangan lupa subscribe dulu di bawah ini ya, tekan tombol loncengnya juga supaya teman-teman bisa mendapatkan video-video informatif yang lebih banyak lagi. So teman-teman, seperti kita tahu bahwa hari-hari ini banyak dari antara kita yang belum bisa pergi kemana-mana. Kita belum bisa pergi kerja, kita belum bisa pergi belajar seperti normalnya, kita belum bisa mencari uang seperti normalnya, kita belum bisa melakukan lebih banyak kegiatan dan aktivitas di luar oleh karena beberapa faktor yang masih berhubungan dengan pencegahan COVID-19 ini. So kita mesti melakukan yang namanya social distancing, seperti kata Kak Angel di video di atas. Boleh tonton video di atas tentang social distancing. Jadi apapun yang kita lakukan, kita bisa lakukan semuanya di rumah untuk mencegah penyebaran virus corona. Nah, sesuai dengan janji saya di video sebelumnya bahwa meskipun kita di rumah aja, kita bisa tetap melakukan banyak hal. Boleh lihat video di atas tentang 14 hal apa aja yang kita bisa lakukan selama kita di rumah. Nah, di video ini saya pengen share kepada teman-teman 12 ide kreatif membuat konten YouTube di rumah aja. Mari buat aktivitas di rumahmu lebih menyenangkan dan tidak membosankan dengan membuat konten YouTube ini. Yang pertama, teman-teman bisa membuat konten cover. Cover ini ada banyak macam. Teman-teman bisa buat cover bernyanyi, cover lagu. Teman-teman bisa buat cover musik, dan cover musik pun dibagi kepada beberapa bagian dan juga beberapa alat musik. Seperti ada cover untuk khusus gitar saja. Nah, ini lebih mudah ya. Teman-teman bisa buat cover untuk musik bass, untuk keyboard, dan juga untuk drum. Ya, tergantung dengan kemampuan teman-teman. Teman-teman sukanya apa, kalian bisanya main musik apa. Yang kedua, teman-teman bisa buat konten tutorial ya. Ada banyak jenis konten tutorial dan kebutuhan akan banyak hal selalu ada. Jadi teman-teman bisa buat tutorial banyak hal. Bisa buat tutorial masak, tutorial make up, tutorial bagaimana bisa syuting, bagaimana bisa membuat film, bagaimana bisa bermain musik. Jadi ada banyak sekali tutorial ya. Yang ketiga, teman-teman bisa bikin konten video ngobrol ya. Mungkin ada yang mengatakan, tapi Kak, saya kurang pintar ngomong. Saya kalau ngomong apakah orang suka? Pasti orang ada yang suka. Jadi setiap kita ini manusia punya keunikannya masing-masing. Kita punya potensi yang berbeda-beda, bahkan sidik jari berbeda-beda. Oleh karena itu setiap kita punya keunikan yang banyak orang suka. Nah, teman-teman bisa bikin konten ngobrol dengan orang di luar, mungkin lewat video call ya, karena ini masih masa-masanya social distancing. Atau teman-teman juga bisa bikin video ngobrol dengan istri, atau dengan saudara di rumah, atau dengan teman kalian sendiri yang kalian mungkin tinggal bersama. Atau kalian mungkin gak ada siapa-siapa di rumah, kalian bisa bikin video ngobrol sendiri, tapi kalian bisa menggunakan tool lain seperti sambil ngopi, sambil ngetik, sambil baca buku, sambil main gitar, dan lain-lain. Yang keempat, teman-teman bisa bikin konten video tentang daily, tentang keseharian teman-teman. Apa aja yang kalian lakukan mulai dari kalian bangun pagi sampai siang, bahkan sampai sore, bahkan sampai malam sebelum kalian tidur. Apa aja yang kalian lakukan, kalian bisa video, kalian bisa buat itu jadi sebuah konten dan kalian bisa post di YouTube, dan pasti akan mendatangkan banyak viewer. Yang kelima, nah ini sangat bagus, yaitu konten hobi. Kita semua punya hobi yang berbeda, kita semua punya passion yang berbeda-beda, sehingga ketika kita membuat sebuah konten, pasti banyak orang yang tertarik dengan konten yang kita buat. Hobi itu ada bermacam-macam. Ada orang hobi memasak, ada orang hobi main musik, ada orang hobi berbicara, ada orang hobi membaca, ada orang hobi olahraga, berenang, dan lain-lain. Nah, semua itu kalian bisa bikin video dan kalian bisa jadikan konten dan post di YouTube. Yang keenam, buat kalian yang punya hobi olahraga,
kalian bisa buat konten olahraga. Hari-hari ini sangat dibutuhkan yang namanya konten olahraga, karena tubuh kita membutuhkan imun yang baik, imun yang positif. Kita butuh kekebalan tubuh, kita butuh kesehatan buat tubuh kita. Oleh karena itu kita butuh yang namanya olahraga. Nah, ini kesempatan yang sangat baik buat teman-teman bisa buat sebuah konten video tentang olahraga. Olahraga itu ada banyak hal. Kalian bisa bikin apapun, dan kalian bisa bikin hanya di rumah aja, dan kalian bisa bikin jadi konten YouTube. Yang ketujuh, saya percaya di antara kalian semua ada yang suka memasak. Yang ketujuh, saya percaya di antara kalian semua ada yang suka memasak, bahkan banyak. Nah, memasak ini ada banyak hal. Bahkan ketika orang nggak masak, dia nggak makan. Daripada kalian cuman masak dan kalian sendiri yang mencicipi bersama keluarga kalian, nggak ada salahnya kalau kalian bikin itu menjadi sebuah video konten, tapi jangan sampai mengganggu keseharian kalian. Kalian bisa bikin itu menjadi video konten, dan kalian bisa membuat sebuah ajakan untuk orang-orang juga bisa memasak seperti yang kalian buat. Kalian bisa bikin itu juga menjadi sebuah tutorial. Jadi kalian bisa memasak di rumah aja, kalian bisa bikin menjadi video, dan kalian bisa post di YouTube. Yang kedelapan, masih banyak yang belum tahu konten review. Ini sangat bagus dan sangat penting, karena dengan konten review banyak orang bisa mendapatkan informasi-informasi penting lewat kalian kalau kalian bisa bikin konten ini. Kita bisa bikin konten review gitar, review buku, review kopi. Hari-hari ini kopi sudah terlalu banyak, kalian bisa bikin review kopi. Kalian bisa bikin review cafe, kalian bisa bikin review lagu, review film, dan lain-lain. Hanya di rumah aja, keren kan? Yang kesembilan, teman-teman bisa bikin konten video motivasi. Tapi Kak, saya bukan siapa-siapa, saya bukan seorang motivator. Ada banyak orang di luar sana yang melakukan bunuh diri, putus asa, tidak percaya diri, bahkan sangat minder, sangat pesimis. Nah, teman-teman, tidak butuh kalau kamu harus menjadi orang hebat dan luar biasa dulu. Lewat kata-kata motivasi kamu, lewat kata-kata semangat, inspirasi, edukasi dari kamu, kau bisa jadi motivasi buat banyak orang. Tidak peduli seberapa buruk kamu, tidak peduli seperti apa masa lalu kamu juga bisa berubah, dan kamu juga bisa berikan motivasi buat lebih banyak orang. Daripada kamu bikin video-video goyang-goyang yang tidak penting, yang unfaedah, dan kamu post dan itu tidak mendatangkan keuntungan dan kebaikan. Lebih baik kamu bikin video motivasi, dan itu bisa menjadi inspirasi buat banyak orang, karena you are the inspiration for many people's life. Anyway, teman-teman boleh tonton video-video motivasi saya di atas ini. Semoga teman-teman bisa dapat sedikit pencerahan bagaimana membuat konten video motivasi. Yang ke-10, ini sangat bagus, yaitu konten video mukbang. Teman-teman bisa masak, dan setelah masak teman-teman semua makanan yang ada teman-teman bisa pasang videonya, teman-teman sambil makan, teman-teman membuat kata-kata provokasi untuk orang-orang yang menonton, mereka juga bisa mengikuti apa yang Anda lakukan. So, seperti kalian membuat makanan yang enak, kalian bisa membuat makanan yang sangat menarik perhatian banyak orang, entah tentang bagaimana memasak daging, bagaimana memasak Indomie tapi dengan cara yang berbeda, membuat telur dengan cara yang berbeda, membuat makanan-makanan yang praktis tapi higienis tapi juga sangat enak. Saya percaya itu akan ada sangat banyak orang yang menonton. Karena kalau teman-teman boleh lihat, ada banyak juga content creator yang membuat konten mukbang dan viewernya sangat banyak. Karena ketika seseorang melihat kita membuat video cuman mukbang, orang-orang akan sangat tertarik untuk ikut makan. Biasanya dengan orang menonton video mukbang atau video kita sedang makan, orang yang kehilangan selera buat makan, dengan menonton video kita, siapa tahu mereka akan dapat selera buat makan, dapat mood buat makan. Yang ke-11, teman-teman bisa bikin konten video tentang bisnis. Ada banyak bisnis di sekitaran kita. Ada bisnis produk, ada juga bisnis jasa. Nah, mungkin kalau lihat bisnis produk itu membutuhkan produknya, tetapi kalau teman-teman tidak punya produk, teman-teman bisa bekerja sama dengan aliansi atau perusahaan atau company yang bisa menyediakan produk. Nah, teman-teman juga bisa membuat video bagaimana caranya membangun bisnis, bagaimana caranya menghasilkan omset 10 bahkan sampai 100 juta, bagaimana teman-teman bisa menjalankan bisnisnya mulai dari
membuat plan, strategi, membuat marketingnya, bahkan semua produk teman-teman bisa terjual. Dari bisnis kecil sampai bisnis besar, teman-teman bisa buat itu menjadi sebuah video yang sangat bagus untuk orang bisa pelajari dari kalian. Yang ke-12, teman-teman bisa buat sebuah video tentang coaching. Coaching itu ada banyak, teman-teman bisa buat konten video buat orang-orang yang tertarik olahraga, teman-teman bisa buat sport coaching. Buat orang-orang yang tertarik dengan media sosial, teman-teman bisa buat video tentang medsos coaching. Teman-teman bisa bikin tentang teknologi coaching, tentang bisnis coaching, tentang ada banyak hal, tentang self improvement dan lain-lain. Nah, lewat video yang teman-teman buat, lama-kelamaan banyak orang akan tertarik dan orang-orang akan mencari teman-teman. Jadi, buatlah di rumah aja versi kalian menjadi versi terbaik yang menyenangkan dan sangat enjoy. Teman-teman, di rumah aja, jangan kita nggak ngapa-ngapain, jangan kita berdiam diri, jangan kita bermalas-malasan, tapi ayo jadi warga negara Indonesia yang luar biasa dan kita juga bisa tetap produktif. Nah, jadi itu aja tips dari saya, 12 ide konten video untuk YouTube teman-teman. Pantengin terus video-video kita karena saya akan membuat lebih banyak video-video yang sangat informatif, sangat membantu tentang self improvement, motivasi dan lain-lain. Semoga video-video saya yang sebelumnya bahkan selanjutnya akan terus menjadi motivasi buat teman-teman semua. Jangan lupa buat subscribe sekali lagi, boleh like dan share kalau ini sangat bermanfaat. Dan jangan lupa tekan tombol lonceng supaya kalian bisa dapat video yang lebih bagus lagi, lebih informatif, lebih banyak lagi ke depannya. Setelah ini saya akan bikin video yang lebih bagus lagi. Jangan sampai ketinggalan ya. Thank you, God bless you.